Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda semua hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih berbicara seputar teks berita. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Teks berita memiliki ciri kebahasaan tertentu. Ciri ini bisa kita identifikasi dari kata dan kalimat yang digunakan dalam teks berita. Mari kita simak beberapa ciri kebahasaan dalam teks berita berikut ini. Pertama, teks berita menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan bersifat standar, baik dalam segi tata bahasa, kosakata, ejaan, maupun struktur kalimat. Kedua, di dalam teks berita umumnya terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berasal dari ungkapan atau pernyataan seseorang yang ditulis apa adanya tanpa ada pengubahan. Oleh sebab itu, di dalam kalimat langsung bisa saja akan ditemukan bahasa tidak baku ketika bersumber dari pernyataan secara lisan. Ciri utama kalimat langsung adalah ditulis dalam tanda petik 2 dengan diberi keterangan sumber yang mengemukakannya. Ketiga, teks berita biasanya menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa adalah konjungsi yang menerangkan bahwa suatu klausa atau kalimat merupakan pelengkap dari klausa atau kalimat sebelumnya. Oleh sebab itu, disebut juga dengan konjungsi subordinatif komplementasi. Umumnya di dalam teks berita, konjungsi ini digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Keempat, teks berita lazimnya menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan waktu. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan dua unsur bahasa yang memiliki keterkaitan waktu. Konjungsi temporal merupakan bagian dari konjungsi subordinat. Kelima, di dalam teks berita juga seringkali terdapat kata kerja mental. Kata kerja mental terkait dengan kegiatan hasil pemikiran atau batin manusia sebagai respons terhadap suatu tindakan atau kejadian. Kata kerja mental biasanya digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi di dalam diri manusia yang tidak terlihat secara fisik. Keenam, di dalam teks berita biasanya akan disebutkan keterangan waktu dan tempat. Sebuah teks berita pasti akan mencantumkan keterangan waktu dan tempat kejadian atau peristiwa yang sedang diberitakan di dalam teks berita. Mari kita lihat contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan tersebut. Nah, apakah sekarang kamu jadi lebih memahami kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita? Ayo, kita perkuat pemahaman tentang ciri kebahasaan teks berita dengan mencari contoh-contoh lain dalam teks berita dari berbagai media massa. Selamat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.